Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan istimewa yang diberikan kepada umat Islam, dan kita berharap semoga bulan Ramadan kali ini menjadi titik tolak kita untuk berubah lebih baik lagi. Dan di antara sekian banyak keistimewaan itu adalah pada saat Allah memberikan rahmat kepada seluruh umat Islam yang bertemu dengan bulannya. Sangat rugi kiranya kalau ada seorang muslim yang dia berada di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan rahmat darinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah meliputi kalian dengan bulan tersebut. Rahmat diturunkan, dosa-dosa dihapuskan, dan doa-doa dikabulkan. Allah akan lihat kalian semua berlomba-lomba di dalam bulan itu. Maka dia merasa bangga terhadap kalian dan para malaikat. Maka perlihatkanlah segala macam kebaikan diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang celaka adalah orang yang terhalang mendapatkan rahmat dari Allah pada bulan tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Jelas kiranya bahwa bulan Ramadan ini menjadi kesempatan emas kita untuk menggapai rahmatnya. Lantas bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Di Quran banyak diterangkan cara-cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya secara umum kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Maka bisa kita isi dengan ibadah dan senantiasa ibadah. Jangan sampai waktu-waktu yang kita lewatkan di bulan Ramadan ini terlewat kecuali kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang ibadah, pada hakikatnya ibadah itu adalah tunduk, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ibadah, maka di dalamnya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa beribadah dengan benar? Yang kedua adalah tadi kita taati Allah dan taati Rasul. Taat Allah dan taat Rasul. Kita tunduk ibadah kepada Allah, caranya adalah kita mengikuti sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita dalam ibadah-ibadahnya. Yang berikutnya, yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bisa kita lakukan dengan senantiasa berinteraksi baik dengan Al-Quran. Hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Bahwa ini kitab diturunkan kepada kamu dengan penuh keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah dan bertakwalah, taatilah kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Artinya bahwa di dalam Quran banyak perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Kalau kita membacanya. Sehingga kunci rahmat itu pada saat kita mengikuti apa-apa yang ada dalam Quran, dan kita bisa mengikuti kalau kita membacanya. Sehingga bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama perbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah aqimis sholat wa atuz zakah. Laksanakan sholat, tegakkan sholat, dan tunaikan zakat. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Jelas bahwa kalau kita bicara tentang sholat, itu adalah ibadah yang kita lakukan setiap hari. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan lainnya pun kita tidak pernah putus untuk melaksanakannya. Karena sholat menjadi rukun yang harus kita lakukan. Demikian pula dengan zakat. Apalagi bulan Ramadan ini kita sering mendengar ajakan untuk membayar zakat. Apakah itu zakat fitrah, zakat mal, zakat provinsi dan sebagainya. Maka ternyata Quran memberitahukan kepada kita bahwa membayar zakat, mengerjakan sholat merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Ternyata mendamaikan saudara-saudara kita itu menjadi kuncinya. Waslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Dan damaikan saudara-saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapatkan rahmat. Ini satu hal yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kita di samping ibadah kepada Allah SWT, ternyata kita pun juga aktif untuk membangun silaturahim, untuk membangun persaudaraan, untuk mempertemukan saudara-saudara kita yang mungkin ada masalah. Kenapa demikian? Karena Allah menerangkan bahwa mereka-mereka yang senantiasa mempertemukan saudaranya, mendamaikan saudaranya, mempersatukan saudaranya, termasuk orang-orang yang dijanjikan untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Semoga bulan Ramadan ini syahrul rahmat, bulan yang penuh rahmat, dan kita pun juga mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat dan istiqomah. Beri taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.